dan stresnya, kesehatan mental. Nah, kita itu tahu semua itu, tapi banyak dari kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya itu Pada hari ini kita akan berdiskusi ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan kebugaran. Karena kan sekarang di zaman seperti sekarang ini kita sadari bahwa orang ini teknologi semakin maju. Mau kita pesan makanan bisa lewat HP, ya serba instan pesan sekarang. minuman bisa lewat HP. Nah, jadi pertanyaannya begini, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran di era-era seperti sekarang ini? Kalau ditanya gitu sih pasti semua orang tahu sebenarnya apa bahwa menjaga kesehatan dan kebugaran itu sangat penting. Tapi banyak dari kita itu nggak sadar Ya, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan itu tidak cukup dengan cuma jaga pola makan, terus tidak cukup hanya atau olahraga saja atau jaga pola tidur saja, tidak. Kita butuh ketiga ini, jaga aktivitas fisiknya, ya. pola makannya, dan kelola istirahat dan stresnya, kesehatan mental. Nah, kita itu tahu semua itu, tapi banyak dari kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya itu kita sangat lack of exercise, maksudnya Ya. kurang gerak lah gitu, kurang olahraga. Artinya aktivitas fisik yang tadi itu sangat Iya, sangat kurang. bisa dibuktikan banyak yang ngaku sudah makan sedikit tapi perutnya buncit. Itu apa? Itu tidak ada jawaban lain selain kurang gerak. Makannya kok dikit tapi badannya besar. Oh, gitu. Artinya makan sedikit tapi cepat besar badannya. Apakah saya kira itu, saya pernah baca juga di beberapa artikel itu salah satunya pengaruh hormon, karena ada juga orang itu sedikitnya makan tapi banyak makannya tapi kurus ji. Ada juga yang begitu. Ya betul, itu sangat berpengaruh, tapi pengaruhnya itu sangat sedikit, cuma 10%. Oh, ada juga pengaruh hormon. Iya, tapi sedikit. hormon juga berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh itu lifestyle, lingkungan. Iya. Itu kalau kita mau teliti itu dalam satu rumah, Ya. itu mirip-mirip semua bentuk badannya. Itu bukan karena genetik, bukan. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, ternyata kebiasaan yang dibangun dalam rumah itu, dalam keluarga itu, mulai dari kebiasaan memasak, Ya. kebiasaan termasuk kebiasaan aktivitas fisiknya, itu apa istilahnya, sama lah maksudnya. Ya. Artinya pasti itu keluarga yang kurang bergerak. Ya. Makanya kayak keluarga besar. Keluarga besar. Oke. Jadi kalau mulai yang paling berpengaruh itu sih masakannya. oh begitu nih. Ya. Menu yang ada di dalam itu Menu yang rumah. ada di dalam rumah. Mulai kadang itu pagi-pagi nasi, kita mulai dari makanan pokok, nasi goreng. Pagi-pagi nih Ya. makan nasi goreng. Kemudian kita lanjut ke makanan Siang. makan apa? Bukan sayuran misalnya, sayur tumis. Ditumis. Kemudian melangkah lagi Ikan lauk, lauknya perkedel, bakwan, ikan goreng, ayam goreng. Kemudian sambal, sampai sambal yang digoreng. Betul sekali. Kita lihat apa semua yang sama di situ. Itu serba minyak semua. Yang Tinggi kalori semua. paham. Jadi memang poinnya pengaruh hormon ada, tapi tidak terlalu mempengaruhi itu. Artinya tidak terlalu, bukan penyebab utama ya. Bukan. Tetapi lifestyle. Salah satunya menu-menu makanannya. Makanan. Belum lagi kebiasaan ngemilnya gimana. Kalau orang yang lapar mata itu banyak lihat makan makanan yang viral, itu donat kah, apa yang manis-manis, apalagi kebetulan dikaruniai kemampuan ekonomi yang cukup, jadi sedikit mau
jajan gitu. Apalagi bisa semua dipesan lewat Iya, lewat HP. Jadi lebih mudah lagi. Lebih mudah. Betul. Jadi begini, ada poin yang mau saya dalami sebenarnya begini. Kenapa itu pernah saya dengar begini di YouTube juga saya dengar bahwa harus kita maksimalkan itu fisik kita, artinya kemampuan fisik kita harus maksimalkan itu di usia muda, Iya. di usia muda. Sebenarnya penjelasannya itu bagaimana kayak itu? Ya, betul sekali karena ada potensi yang tidak dimiliki oleh orang kalangan tua. Ada potensi Yang dimiliki oleh anak muda, tidak dimiliki oleh orang tua. Ya, sudah tidak dimiliki lagi oleh Artinya ini orang tua. potensi fisik atau apa? Ya, termasuk itu dia jawabannya, potensi fisik, potensi potensi maksimal yang bisa diraih lah kebugarannya gitu. Oh iya. Misalnya kalau kita lihat atlet apapun itu semua kemampuan fisiknya, kemampuan maksimalnya itu bisa diraih pada saat usia muda. Tidak ada yang orang mulai jadi atlet di usia tua. Maksudnya kemampuan fisik maksimal itu bisa dicapai di usia muda. Iya. Kalau artinya ada kata terlambat dong dalam berolahraga. Iya, Betul? betul. Oh, ada kata terlambat. Bisa dibilang terlambat, ya, betul. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sama sekali tidak start sama Iya. sekali. Karena yang mempengaruhi paling besar pengaruhnya itu sebenarnya hormon yang tingginya saat muda, hormon testosteron dan hormon lainnya, kemampuan metabolisme yang baik itu dimiliki oleh kalangan muda yang sudah tidak dimiliki kalangan tua. Artinya memang aspek secara fisik itu sangat menentukan di usia muda. Kalau kita bisa maksimalkan, itu maksimal umur berapa itu? Artinya mudanya ini maksimal umur berapa? Sebenarnya itu ada. Kalau kita baca di buku-buku itu usia muda itu sampai usia muda sampai dewasa itu sampai 35 tahun. Lewat dari itu sudah masuk usia tua. Kalau kita baca di buku-buku. Tapi kalau secara aslinya sebenarnya kita itu sebenarnya kenal yang namanya umur kronologis dan umur biologis. Kronologis ini yang tercantum di KTP lahir tahun sekian, jadi umur sekian. Itu umur kronologis. Kalau umur biologis itu dilihat perlu dilihat melalui sel-sel tubuhnya gitu. Perlu alat khusus. Dilihat dari umur sel tubuhnya. Jadi ada kadang orang masih muda, umurnya masih muda, umur kronologisnya, tapi terlihat tua. Ya. Umur biologis dia artinya lebih dalam lagi. Iya. Itu termasuk sel. Oh iya, jadi memang kan ada biasa orang bermutu istilahnya, bermuka tua. bermutu. Ya mungkin mukanya masih umurnya masih belasan tahun tapi mukanya sudah seperti kepala 4. Iya, betul. Termasuk juga kayak rambut itu kadang saya juga ada beberapa biasa tas 1 kan sekarang saya umurnya ini range mau masuk kepala 3 tapi biasa ada tas 1 tapi ada itu saya punya teman masih dia mungkin sekarang sudah kuliah nih lah semester tengah. Itu banyak rambut Putihnya banyak sekali. Itu artinya secara genetik secara sel umur tadi umur biologisnya banyak penanda sih, banyak bisa dilihat dari kerutan di wajah, rambut juga itu. Yang paling bisa dilihat itu sih rambut dan kerutan di wajah gitu. Oke, jadi memang intinya begini ya poinnya, bagaimana kita bisa maksimalkan kegiatan-kegiatan fisik khususnya olahraga itu di usia muda. Karena ada potensi besar di situ. Iya. Jadi memang kabar gembira lah untuk teman-teman
yang masih berumur di bawah 35 tahun, mungkin ayo kita lebih banyak bergerak, ayo kita lebih banyak berolahraga, maksimalkan mumpung kita masih diberikan kesehatan di usia muda, kita maksimalkan supaya di usia tua kita bisa lebih produktif lagi. Iya, ini bisa dibilang investasi jangka panjang juga. Oke, menarik sekali. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi seputar kesehatan dan kebugaran di pertemuan selanjutnya. Episode selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, sekian untuk episode kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.